Shalom Bapak Ibu Saudara. Yang bersuka cita katakan Tuhan Yesus baik. Selamat tahun baru 2023. Di tahun yang baru ini ada harapan baru, ada sukacita yang baru, amin. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan juga, amin. Haleluya. Kita berdoa untuk kita mulai ibadah ini. Bapa kami dalam surga, ucap syukur Tuhan. Hamba berserah Tuhan kepadamu Tuhan, ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Namamu dipermuliakan, namamu ditinggikan Tuhan. Suci kuduskan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap kuat dan terus tertanam dengan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anakmu Tuhan, ingin memulai ibadah ini Tuhan. Persiapkan hati kami sebagai ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan mendengar satu pujian Allahku yang setia. Dia selalu ada buat kita dalam keadaan apapun buat kita. Dia tetap menyertai kita. Amin. Yes. Haleluya. Sekalipun ku berjalan, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap. Amin. Namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku dan berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Amin. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita pujian dari awal sampai Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita sambut Tuhan kita dan kita katakan, sekalipun kami berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, amin. Namun tanganmu selalu menopang hidupku.
Nyatakan kesetiaanmu kepadanya. Mengasihimu. Amin. Sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan. Angkat tanganmu kepada
Engkau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan berikan Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Yang layak dipuji. Ku kagum benar Tuhan, kami kagum akan Engkau. Sebab hanya Engkaulah Allah yang layak kami tinggikan, kami puja dan kami muliakan Tuhan. Tidak ada Allah lain di hati kami, hanya Engkau Yesus saja Tuhan. Tahun ini kami berserah Tuhan, dari awal Tuhan sampai pertengahan sampai nanti di penghujung tahun, kami berserah semuanya bagi nama-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Dan ini kami anak ini mau bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita jalan kebenaran katakan amin. Yang percaya Tuhan kita jalan kebenaran katakan yes. Aku jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Yeah. Yang bersuka cita katakan yeah. Haleluya. Mari kita katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
kita dari belenggu dosa. Amin. Haleluya. Tahu dia Bel? Haleluya. Mari kita katakan, saudara. Saudara, dengan rasakan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan nyawa. Saudara, dengarkanlah saudara, dengan rasakan membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan kawan. Ayo semua katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Ayo, yang lumpuh dan yang buta rohaninya. Lepaskan, bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Dengan rasa kagum membawa pembebasan bagi semua orang. Katakan, tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganku, bebaskan nyawa. Saudara, saudara, dengarlah, dia membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan nyawa. Ini tahun pembebasan. Come on. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Semua yang lumpuh, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Amin. Tuhan Tuhan dahsyat, amin. Dia akan membawa kita terbang di tahun ini. Amin. Dia akan memulihkan keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Firman-Mu Tuhan, haleluya, berita bagi kaki kami yang menyertai langkah hidup kita. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Jalan-Mu, jalan-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan
kita untukku besar, ya untukku besar. Oh, kita cuan besar tahun ini. Amin. Haleluya. Ya untukku besar. Pada ketawa ya. Iya kan cuannya besar kita saat ini. Haleluya. Haleluya. Sesuai tema kita, tahun ini kita harus berani karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Benar, amin. Haleluya. Ya. Ya untukku besar. Ya untukku besar. Karena Yesus milikku. Jiwaku tak gentar, dapat damai sepenuh. Di tengah ribut perang, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar, karena Yesus milikku. Benar, 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 ya untukku besar. Benar, benar, ya untukku besar. Benar, benar, benar. Ya untukku besar, jika ku dapat Yesus sungguh benar. Sekali lagi dari awal. Ya untukku besar, jika Yesus milikku. Jiwaku selalu senang, dapat damai sepenuh. Di tengah ribut perang, ombak dunia menderu, hatiku tak gentar, karena Yesus sertaku. Benar, benar, ya untukku besar. Benar, benar, ya untukku besar. Benar, benar, ya untukku besar. Jika ku dapat Yesus sungguh benar. Benar, benar, ya untukku besar. Benar, ya untukku besar. Benar, benar, ya untukku besar. Jika ku dapat Yesus sungguh besar. Jika ku dapat Yesus, amin, sungguh besar. Jika ku dapat Yesus sungguh besar. Amin. Benar, kita tinggal dalam Yesus, kita untuk besar. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Capek ya? Gak apa-apa olahraga kan? Abah tahun harus olahraga biar dapat spirit yang baru, dapat tenaga yang baru, kekuatan yang baru. Amin. Haleluya. Kita akan mendengar firman Tuhan. Hambanya Bapak Pendeta Alex sudah bersama dengan kita. Kita akan mendengar pujian dengan sayapmu. Amin. Haleluya. Firman-Mu berkata, Engkau ada dalam kami, Tuhan, kami ada dalam Engkau. Engkau menaungi kami bagai sayap. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah
Ya benar, Bapa di surga, Engkau adalah Raja di atas segala raja buat kami. Tuhan, kami bangga punya Yesus seperti Engkau. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang layak kami sembah Tuhan. Tuhan, kami sore yang indah ini Tuhan. Amin. Kami boleh berkumpul bersekutu dengan Engkau dalam ibadah sore di sekarang indah ini Tuhan. Tuhan, sebelumnya kami minta pengurapan dari Engkau Tuhan, dari hamba supaya Engkau percayakan untuk menyampaikan sebagian isi hatimu Tuhan. Tuhan, Kau urapin hamba-Mu setiap mulut bibir isi hati pikiran. Kau Kudus yang mimpin hamba yang tidak bisa apa-apa nih Tuhan. Kau pimpin dari awal ke tengah ke akhir Tuhan. Setiap kalimat-kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu, Kau Kudus yang mimpin Tuhan. Hikmat kewahiban, hikmat marifat surga Tuhan atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, kami yang hadir di tempat ini juga Engkau urapin yang sama Tuhan, agar mereka datang pulang tidak mereka seperti datang, tapi mereka mendapat meraih berkat-berkat yang Allah berikan pada kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Jangan duduk, shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yesus baik, amin. Amin. Ya. Saya mengucapkan selamat tahun baru ya. Selamat tahun baru Ya. Ya, 2023 ya, yang penuh dengan pengharapan, penuh dengan ucapan syukur. Ya, tentu kita harus banyak ucapan syukur. Kenapa? Kita sepanjang 2022 kita bisa lewati. Amin. Amin. Itu karena anugerah Tuhan. Amin. Karena kebaikan Tuhan kita bisa lewati. Ya. Nah, menuju ke 2023 kita mesti lebih dahsyat lagi. Kita harus lebih semangat lagi. Amin. Karena kita pengharapan adalah Yesus satu-satunya. Amin. Ya. Nah, kita harus bersyukur. Ya. Nah, kita kalau 2022 yang belum bisa, teman-teman kita, pelayanan kita yang dahuluin kita ke rumah Bapak di surga, ke Ciamoy. Di sini ada kenal ya, banyak kenal juga ya Ciamoy ya. Ya, dia salah satu pelayan kami yang di Pemerhati di Glow Bungur itu. Jadi setiap kemana ada orang yang sakit, orang yang perlu didoakan, dia kunjungin lah. Termasuk Edwin juga ya, suka bonceng-bonceng dia. Nah itulah, itu suatu pelayanan ya. Waktunya Tuhan bilang sudah waktunya, ya baliklah ke rumahnya, sudah jadi di surga sudah. Nah ini kita lagi berdoa untuk penggantinya Ciamoy siapa ini gitu. Di Cengkareng ada. Di Bungkul saya masih belum ketemu kan, tapi saya berdoa Tuhan kirim orang yang bisa sama kayak seperti Ciamoy gitu. Ya, luar biasa. Jadi ya, memang sepanjang hidup dia tuh walaupun dia sakit-sakit juga, Ciamoy ini yang kesana kunjungan ke si A, si B gitu. Memang saya sedikit agak susah juga ya. Zaman dulu saya bisa naik motor, sekarang saya sebenarnya naik motor bisa. Saya kasih anak-anak sama Bu Gembala nggak naik motor. Kalau bisa naik motor saya naik motor gitu. Ya, karena sejak saya jatuh, saya udah nggak pernah naik motor gitu. Nah waktu kalau saya naik motor, saya masih bisa kunjungan kemana-mana sama Bu Gem gitu. Ya setiap jemaat itu. Ya, itu jemaat kami di situ banyak kan yang gang-gang ya gitu ya. Kalau pakai mobil agak susah. Ya, pakai motor kita bisa kunjungan gitu. Ya itulah tugas seorang gembala, kita harus ya ada keluhan apa tengah malam juga diteleponin ya. Kita juga minta doain, kita didoain ya. Ada sakit, ada kematian, ada kawinan, ada baptisan, ada semua kita harus kita layani. Itulah seorang pelayan Tuhan. Amin. Nah itulah. Nah, yang sore ini saya mau bicara tentang ucapan syukur. Apa sih ucapan syukur itu? Ucapan syukur adalah kita
syukur yang apa adanya. Kita harus berterima kasih terutama kepada Tuhan, ya, dan selanjutnya bisa kepada siapapun, kepada sesama, kepada teman, kepada keluarga, siapapun gitu ya. Itu harus lebih banyak terus mengucap syukur gitu. Nah, ucapan syukur ini adalah kita datangnya dari kita baca firman Tuhan di Yunus 2 ayat 9 dan 10. Yunus 2. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Ya. Dan dengan ucapan syukur, dengan Yunus tahu dia posisi sudah salah. Ya. Tuhan suruh dia ke Niniwe, dia ke Tarsik. Ya, akhirnya kapalnya dihantam ombak. Itu pekerjaan Tuhan mau hajar dia si Yunus ini, ya, dengan kebandelannya kita. Kadang-kadang hidup kita tuh suka bandel, ya. Tuhan suruh ke kiri, kita ke kanan, gitu. Jalan yang benar, kita jalan yang salah. Gitu. Nah, itu akibat yang kita perbuatan kita, gitu, ya. Akhirnya Yunus sadar dia salah. Akhirnya dia, dengan ucapan syukur dia persembahkan kepadamu, ya. Ada yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah Tuhan. Jadi semua keselamatan adalah dari Tuhan. Ya, ya. Bernasar itu harus kita lakukan. Yang berkhotbah 5 ayat 5 ya. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak mendapatinya. Yunus sadar dia bersalah kepada Tuhan. Ya. Ya. Kita suka lupa, ya. Bersyukur itu terima kasih yang pernah kita jalanin kehidupan ini, ya. Kalau dalam Tuhan kita harus ucapan syukur itu ketika kita keadaan apapun, masalah apapun, kita tetap ucapan syukur. Nah, banyak sekali orang tidak bisa mengucap syukur itu, ya. Kita lihat. Lupa diri dan tidak tahu diri telah menjadi virus yang penyebar di hidup banyak orang di akhir zaman ini. Adapun ciri-cirinya gini. Jadi virus yang paling parah itu adalah dalam kehidupan sekarang ini adalah banyak virus-virus itu yang menyebar dalam kehidupan kita akhir zaman ini. Ya. Yang pertama, ciri-ciri orang yang pertama yang tidak mengingat dan tidak menghargai orang pernah berjasa dalam kehidupan kita. Betul. Banyak Kak. Kita sudah ditolong ketika kita sudah maju, kita sudah sukses, kita sudah baik, kita lupakan. Nah, begitu juga Tuhan kita yang kita sembah ini. Tuhan selalu baik, walaupun kita tidak setia, walaupun kita tidak baik, ya. Tapi Tuhan tetap sayang sama kita. Beda sama manusia. Manusia itu banyak yang lupa diri, ya. Ya, kita juga kalau orang Chinese bilang apa? Kong lao ya. Boceng kong lao. Ya, pernah yang kita pernah ditolong, ya. Pernah ditolong, tapi kalau kita kalau sudah selesai dari masalah, selesai dari urusan itu, kita lupa sama yang pernah menolong kita. Padahal pernah kita ditolong, saat itu kita udah, orang boleh katakan belum mati tapi setengah mati gitu. Ada yang sampai segitu kan gitu, setengah mati. Tapi ketika kita udah lupa, ya. Itu yang ciri-ciri pertama. Tidak mengingat dan tidak menghargai yang pernah berjasa kehidupannya, gitu. Ya, terutama kita harus ingat Tuhan menyelamatkan kita itu, kita harus terus fokus pada Tuhan, ya. Lalu yang kedua, lupa diri itu yang kedua adalah
terjadi perubahan-perubahan signifikan dalam sikap dan karakternya, ya. Sikap dan karakternya. Ketika kita orang itu sudah maju, sudah hebat, sudah diberkati, sudah sukses atau segala macam, karakternya menjadi arogan, sombong, ya segala macam gitu, ya arogan. Jadi memang apaan? Gua yang paling hebat, gua yang paling berjasa, aku yang paling berkuasa gitu, ya. Jadi karakter semau dia gitu, ya. Kita contoh satu kita sebagai bos, ya. Kita punya anak buah, kita kerja, ya. Kita jangan mentang-mentang kita jadi bos gitu seenak-enaknya kita marahin anak buah, ya. Sebab begini, kalau kita sebagai bos, ya kita kerja, kita punya perusahaan atau apa sebagai bos. Kalau tanpa mereka kita bisa kerja ya dua tangan. Saya mau tanya, bisa nggak bisa. Tetap mesti ada pertolongan orang. Nah, jadi kita hidupnya jangan arogan. Saya tuh dulu tukang servis TV, ya. Kalau dua tangan saya sendiri, saya terbatas. Tapi ketika ada yang diperbantukan, dua tiga orang diperbantukan, saya lebih santai kerjanya, lebih santai, duit lebih banyak masuknya, gitu. Betul? Nah, ketika kita cuma dua tangan, kita tetap terbatas gitu, ya. Ingat, kita mesti perlu orang juga untuk membantu kita, gitu. Karena makanya kehidupan kita ini harus kita, ya, sikap yang itu kita jangan keterlaluan lah, gitulah sikap kita, ya. Nah, lalu dan karakternya ke arah yang buruk setelah berhasil, ya. Karakter buruk, sikap dan karakter itu penting sekali itu dalam kehidupan kita. Berorganisasi, ya, berusaha, macam-macam lah, perkumpulan apapun gitu, ya. Jangan arogan, jangan kita ini, karakter kita harus menunjukkan punya kasih, ya. Nah, lalu yang ketiga, lupa diri. Yang ketiga adalah tidak bisa melihat pencapaian dalam kehidupannya adalah sebagian berkat serta anugerah Tuhan. Jadi yang lupa diri yang ketiga ada tidak tidak bisa merasakan anugerah Tuhan, itu yang membuat kita hebat, gitu, membuat kita sukses, membuat kita berhasil, ya, membuat kita maju, gitu, ya. Itulah tidak melihat pencapaian dalam kehidupannya yang bagian dari berkat. Saudara percaya, saudara punya saat ini bisa punya segala-galanya, itu anugerah Tuhan. Percaya? Amin. Itu semua dari Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Nah, Tuhan yang settingnya ini semua, ya. Yakin juga bilang berkat nggak bisa ketukar. Nah, saya ingat Syafin kalau dia sudah ngomong soal berkat nggak bisa ketukar, ya. Jadi Tuhan memang udah settingnya kita cukup segini, si A cukup segini, si B cukup segini, ya. Jadi tidak boleh saling mengiri, gitu. Jadi bagian orang, ya. Nah, itu yang tadi yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat adalah cenderung menjadi orang yang makin hari makin tinggi hati. Jadi sudah diberkati, ya, diberkati Tuhan, itu semua pasti berkat dari Tuhan, ya. Sudah diberkati dari tinggi hati, sombong, ya, itu membuat dia orang menjadi tinggi hati, ya. Tadinya jalan biasa lihat ke bawah, ya, sekarang lihatnya ke atas. Jalan-jalan ada batu kesandung, ya. Tuh. Itu, ya. Banyak orang kan dulu kan jalannya sekarang udah itu kan Banyak. tinggi hati, ya. Banyak. Ingat orang tinggi hati kan
bisa dilihat dari jalannya aja kita tahu. Belum dari ngomongnya, ya. Ngomongnya tuh kalau orang Cina bilang banyak hongtainya. Ya, hongtai apa? Tahu? Nah, mulut besar kan, banyak ngomong besar ya gitu ya. Belum tentu benar ya, tapi itulah ciri-ciri, ada keempat ciri-ciri itu di zaman sekarang ini banyak yang lupa diri, nggak bisa bersyukur, tidak bisa berterima kasih. Ya. Kunci penting orang-orang yang tahu diri adalah bersyukur. Ya, kunci orang tahu diri itu adalah kita bersyukur. Ya, bagaimanapun kita harus bersyukur. Gitu. Kita bersyukur bukan karena semua indah, namun jika kita bersyukur semua pasti jadi indah. Ya, bukan karena kita udah hebat kita bersyukur, tapi ketika kita bersyukur kita menjadi hidupnya menjadi santai, tenang gitu ya. Adapun dasar syukur kita yang pertama adalah dasar syukur kita itu adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ya, ingat di tahun 2023 ini Tuhan dia tetap Tuhan. Ya, tidak pernah berubah. Ya, nah bilang 2022 dia Tuhan itu berkat kita 2023 dia udah tidak mau berkati kita. Enggak. Lebih diberkati lagi. Amin. Ya, dari segala hal. Ya. Kesuksesan bisnis, kesehatan, ya, ekonomi, apapun, ya, 2023 bahwa tuh jadi kalau dasarnya kalau kita bersyukur ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, ingat ya. Lalu yang kedua adalah bahwa apapun yang terjadi kita tetap memiliki alasan untuk bersyukur, ya terjadi apapun, ya kita dikasih toko hari ini masih nggak begitu ramai, tetap bersyukur. Toko ramai, tetap bersyukur, gitu, ya. Jadi apapun tetap memiliki kita tetap memiliki alasan untuk bersyukur dalam keadaan apapun, ya. Nah, banyak orang bersyukur, oh saya diberkatin, ya, udah bersyukur. Tapi ketika belum diberkati, dia nggak bisa mengucap syukur, ya, nggak bisa mengucap syukur. Makanya ini dikatakan kita bersyukur bukan semua indah, namun jika kita bersyukur semua pasti menjadi indah. Jadi saat kita bersyukur ada keajaiban terjadi dalam kehidupan kita, segala-galanya dalam hidup kita, ya. Nah, lalu yang kedua adalah adapun dasar syukur kita adalah bahwa bahwa dalam keadaan apapun ujung-ujungnya pasti kebaikan. Jadi kalau kita bersyukur, ya, dalam apapun dalam bentuk apapun, ya, kita ujung-ujungnya pasti menjadi kebaikan. Ketika kalau kita sungut-sungut, ya, kita mendubel, ya, kita ngomel, kita apalagi ngomel sama Tuhan, ya kan, lebih parah lagi, ya kan. Jadi kita bahwa keadaan apapun ujung-ujung Tuhan pasti menunjukkan kita kebaikan. Itu dalam hidup itu biasa itu proses itu paling nggak enak. Proses itu kalau bicara proses itu nggak ada yang enak, pasti melalui badai gurun pasir itu, pada gurun itu yang banyak sekali, itu pasti. Tapi kalau ingat, ketika kita lulus dari ujian-ujian yang kita lalui ini, ya, pasti ujung-ujungnya ada kebaikan. Tentu pasti ada kebaikan. Seperti Yusuf, ya, kita lihat Yusuf, ya. Apa yang dia dijual lah, diganggu lah, ya, Potifar lah, apalah segala gitu, ya, istri Potifar, ya. Nah, terus ujung-ujungnya dia apa? Jadi perdana menteri Mesir, ya kan? Akhirnya dia berkuasa, gitu kan? Karena dalam perjalanan hidup kita itu perlu proses. Jadi kehidupan kita itu adalah suatu proses. Jadi jangan mundur, ya, tetap maju dalam Tuhan. Kita tetap dalam proses kita. Tuhan
Tuhan percayalah, Tuhan dia pasti rencana Tuhan itu yang indah, ada waktunya gitu. Tidak selalu instan, ya. Mungkin ada yang instan, mungkin tidak selalu instan. Mungkin ada yang doa langsung besok udah dijawab, ada juga. Ada yang sampai kalau kita doa sampai berbulan-bulan, ada yang sampai tahunan, ya. Ya, terutama di sini ada yang itu belum hamil-hamil atau apa, kan ada tuh. Doa kok belum dikasih turunan gitu ya. Nah, itulah Tuhan maunya proses. Ya, gitu. Jadi tetap sabar menunggu waktunya Tuhan. Gitu. Amin. Yang keempat adalah dasar kita bersyukur adalah bahwa ada jaminan dari Tuhan bahwa kita tidak akan dipermalukan serta tidak akan jatuh tergeletak, ya. Nah, katakan di balik ucapan syukur ada keajaiban terjadi, ya. Amin. Ya, Tuhan adalah jaminan dari bahwa ada jaminan dari Tuhan bahwa kita tidak dipermalukan, ya kan? Tidak tergeletak, ya. Bila ia jatuh, tidak sempurna. Bila ia jatuh, tidak akan tergeletak. Tuhan menopang tangannya. Nah, jadi nyanyi dari Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, Tuhan menopang tangannya. Kita kemana Tuhan menopang kita. Amin. Kita bisa jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Gitu. Saya jatuh dari sepeda motor, ada yang nolong. Tuhan bisa pakai orang nolong. Saya nggak bawa KTP. Yang terakhir ini masih hidup sekarang ini. Yang terakhir saya jatuh ini kepala sampai gompal sekarang jalannya. Ketika saya jatuh, saya tidak sadar diri. Nggak bawa KTP, nggak bawa handphone, bayangin aja. Handphone, KTP, segala macam duit semua nggak bawa motor doang. Tapi Tuhan bisa temukan saya seseorang, bisa bawa saya ke rumah sakit, bisa pakai handphone dia, bisa kasih saya ingatan bahwa orang tadinya nggak sadar kok, sampai rumah sakit bisa sadar. Ditanya, rumah Anda di mana? Keluarganya di mana? Saya masih ingat nomornya. Saya kasih nomor, dipencet sama dia, langsung memberitahu ke rumah, segera datang untuk semua. Satu rombongan sudah datang. Gitu. Ya, luar biasa ya. Jadi tepat waktunya, segala sesuatu yang kita jalankan itu ada masalah pasti ada. Tetapi waktu yang Tuhan berikan itu kepada orang yang disayangin itu adalah tepat gitu. Ketika kita berharap pada dia gitu. Jadi saudara juga setiap waktu kalau percaya Tuhan pasti bisa bersertanya gitu. Dari Tuhan bisa atur segala-galanya tepat waktunya gitu. Ya, entah itu usaha, entah itu sakit penyakit, entah itu apa, tumbuhannya waktu-waktunya Tuhan. Amin. Ya. Sampai mana nih tadi? Dipermalukan ya. Ya, jadi ada empat poin di
dasar untuk kita bersyukur ya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bahwa apapun yang terjadi kita tetap memiliki alasan bersyukur. Yang ketiga adalah bahwa dalam keadaan apapun ujung-ujungnya pasti menuju kebaikan. Ya. Bahwa yang keempat adalah bahwa ada jaminan dari Tuhan bahwa kita tidak akan dipermalukan serta tidak akan jatuh tergeletak. Amin. Ini poin yang terakhir adalah adapun ucapan syukur akan selalu menghadirkan hal-hal yang indah. Ya, tadi kan makanya kalau kita ucap syukur itu dapat bersyukur itu semua pasti jadi indah. Amin. Ya. Adapun ucapan syukur adalah yang pertama adalah ketentraman dalam hidup kita, ada damai. Kalau kita berucap syukur, kita hidupnya ada damai, Amin. tidak gelisah. Ya, orang yang bisa mengucap syukur coba ya. Kalau kita bisa mengucap syukur, ada dalam pemikirannya, hati pikiran kita tuh selalu bahwa Tuhan itu baik. Ya, walaupun kita keadaan apapun gitu, kalau kita bersyukur, ya kita pasti tidak gelisah bahwa itu ada rencana Tuhan di balik itu. Amin. Lalu yang kedua adalah menuntun pada keputusan yang pintar, ya. Jadi kita tidak salah ambil keputusan kalau kita bersyukur. Kalau kita salah ambil keputusan bisa mencelakakan kita, bisa membahayakan kita, ya. Kalau kita bersyukur, itulah tuntunan Tuhan, ya. Tuntunan ke jalan kebenaran, tempat yang terang, tidak ada tempat yang gelap gitu. Kalau kita salah ambil, bisa jalan ke tempat jalan gelap. Tapi bersama Tuhan, jalan kebenaran, jalan terang menuju ke depannya. Ya. Lalu yang ketiga adalah perkataan yang keluar dari mulut kita bermakna dan menyejukkan. Ya. Kalau orang bisa bersyukur, dia tentu orangnya tidak gampang marah-marah. Ya, ketika ketemu teman-teman, ya, ketemu Umi juga, nih, shalom, gitu, ya. Coba kalau, gitu, kan itu kan tidak bermakna menjujukkan orang gitu. Ya, ini lihat orang itu udah sebel ini orang. Ya, gitulah kehidupan kita harus. Ya, perkataan yang keluar ya dari mulut kita bermakna untuk menunjukkan ya. Tentu kita dituntunan Tuhan, kita berhati-hati kita ngomongnya, tidak menyakitin orang, ya, tidak memarah-marahin orang, gitu kan gitu, ya, menunjukkan. Ada kalau kita bersyukur. Nah, yang keempat adalah yang benar-benar terakhir ini, ya. Terakhir kita boleh pulang, gitu ya. Yang keempat adalah terakhir adalah ucapan syukur selalu menghadirkan kehidupan kita dipenuhi dengan kesukaan, ya. Kesukaan itu dari Tuhan. Tuhan pasti nomor satu kan, Tuhan paling suka orang yang rendah hati, orang yang bersyukur, ya, apalagi kepada sesama. Jadi itu ucapan syukur itu penting, ya. Jangan pokoknya ingat 2023 ini. Mungkin 2022 kita masih ada banyak kesalahan. 2023 ini kita perbaiki, kita terus jalan dalam Tuhan. Pasti kita akan diberkati sepanjang kehidupan kita. Amin. Haleluya. Ku berbahagia yakin Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, unik tebus ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi
Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami harapi Tuhan. Dalam 2023 ini Tuhan, pengharapan kami adalah Engkau Tuhan Yesus. Kami diajar lebih bersyukur dan bangga dengan Yesus seperti Engkau, mengasihi, penyayang Tuhan, peduli pada kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua ke tangan kuasa-Mu. Berkat Engkau berikan pada kami. Kami mengucap syukur dan selama-lamanya Engkau tetap Raja di atas raja kami. Dalam nama Yesus yang percaya, kita sama-sama katakan amin. Terima kasih hambanya. Allah tahu mendapatkan pesan kepada kita untuk kita mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan kita baik. Amin. Letih, lesu, apa? Lesu ya, letih, lesu, lelah sekalipun Tuhan pelihara kita. Tuhan jaga kita. Ada kekuatan baru. Amin. Haleluya. Kita berdoa untuk kita beri persembahan. Bapak kami dalam seluruh syukur Tuhan pada kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Ini kami anak-anakmu Tuhan telah ditaburkan firman oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Alex Suryanto Tuhan. Berkati ya Bapak menjadi isi hatinya Tuhan, pergumulannya Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan. Berkati keluarga besarnya, istrinya, anak-anaknya semuanya dalam nama Yesus tidak terluput Tuhan semuanya Tuhan. Dan kami percaya bahwa rancangan damai sejahtera-Mu ada atas orang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami beri persembahan-Mu Tuhan. Ini kami akan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku Pastinya ini pastinya ayatnya yang selalu doa berkat. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Itu doa berkatnya. Luar biasa ya. Nah, saudara, ada ayat-ayat mungkin bisa disimpan dalam pikirannya gitu. Yang Tuhan berikan saat ini. Kadang-kadang kita lihat, wah iya ini ayat ini luar biasa ya, gitu ya.
Mari kita menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus bagi yang percaya, katakan amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus bagi yang percaya, katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, yang mengambil roti dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuat ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala dan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikan kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan hidupku dan yang menjadikanku warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka dengan ucapan syukur makanan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala dan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan dihancurkan. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjaga keluargaku, menjaga pekerjaanku dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku disucikan, hidupku dipulihkan, hidupku disempurnakan, sehingga aku layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum kamu syukurnya. Amin. Berkati jangan pusing. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, bahagia, memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh dan darah Yesus. Kamu mengingat 2000 tahun yang lalu Tuhan, Engkau telah berkorban untuk kasih-Mu kepada umat-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Setiap orang yang percaya mulai keajaiban terjadi dalam kehidupannya dalam nama Yesus Tuhan. Engkau telah menebus dosa kami, Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan.
kami bersyukur bangga punya Yesus seperti Engkau. Kau berkati Tuhan saat ini Tuhan. Setiap yang bagi orang yang percaya, orang yang fokus pada Engkau Tuhan, setiap sakit penyakit telah diangkat di dalam nama Yesus. Dan setiap ekonomi kepulihkan Tuhan ya. Tuhan juga menyertai sukacita, damai sejahtera bersama keluarga mereka di bumi ini maupun di surga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Doa berkat ya. Ya, mari kita terima berkat dari Tuhan. Mengakhiri ibadah ini Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Amin. Diberkati engkau pulang dari tempat ini. Amin. Diberkati dimanapun engkau berada. Amin. Diberkati engkau keluar masuk rumah. Amin. Diberkati dalam kesehatanmu. Amin. Diberkati pekerjaanmu. Amin. Diberkati pelayananmu. Amin. Diberkati dalam keluargamu. Amin. Kasih karunia Bapa dari surga. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya, yang diberkati. Kita sama-sama katakan. Amin.